Gila sekali loh, fitnah mereka itu keterlaluan gitu loh. Nggak Astaga. apa-apa. Ampun deh. Ya kan kalau maksudnya kayak masalah-masalah koin itu nggak masalah ya. Karena itu juga ya kalau ada yang orang kita berkati dengan koin juga itu hal-hal biasa aja karena ini TikTok gitu loh. Memang itulah style TikTok gitu loh. Itu is okay gitu loh. Tapi memang kalau room kakak memang itu dilarang gitu loh. Kok dibahas itu? Memang konten mereka memang ngeri loh bro WK. Saat donatur itu berhenti bro, wah imbasnya itu langsung gila mereka loh, beneran. Ya gimana? Karena berharap kan ke situ kan. Iya. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Ya Komal? sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC Reaction. Channel akan mereaksi segala macam tipu daya para polikarus penghujat penista agama Islam. Kita tahu ya, sekarang ini Reda Marbun membangun koalisi dengan orang-orang yang sama-sama tidak suka dengan yang namanya Pendeta Bom Bom dan Rudy Iskariot. Dua nama ini dianggap sebagai Iskariot, teman-teman. Dianggap sebagai pengkhianat kekristenan. Karena dua orang ini bersekutu dengan pihak muslim untuk menangkap Edis Tipu, teman-teman. Jadi mereka bilang, setidak sukanya kalian dengan Edis Tipu, janganlah bekerja sama dengan muslim. Apalagi sampai berniat mencelakai sesama Kristen. Apalagi menurut mereka, Edis Tipu punya kontribusi besar bagi Kristen Indonesia. Bisa dibilang, Edis Tipu lah sosok panutan. Bahkan bisa disetarakan dengan Kristus. Itulah namanya sekarang Edis Kristus ya. Edis menjadi Kristus bagi para pengikutnya. Dan kita tahu Edwin Metatron alias Edwin Botak Biadab ini adalah salah satu polikardus yang paling sering membongkar aib dari teman-temannya. Bahkan dialah yang men-spill identitas dari Agatha, teman-teman. Orang yang dulunya pernah sangat dekat dengan dia, bahkan Agatha mengatakan menyesal pernah mengenal Edwin Sibota, menyesal dulu sangat dekat dengan Edwin Sibota. Mereka dua sering ya keluar bareng, jalan-jalan, makan bareng, apalagi pergi gereja bareng, teman-teman. Padahal Edwin tinggalnya di Surabaya, Agatha di Jakarta. Dikasih tinggal di apartemen oleh Paduka Rudal ya. Jadi ada seorang spender mereka, donatur mereka yang bernama Rudal. Mereka sebut sebagai Paduka Rudal ya. Entah apa yang Rudal saya nggak ngerti juga gitu. Mungkin Agatha sering di Rudal. Itulah dia kasih nama Paduka Rudal. Dan hubungan mereka sangat dekat, teman-teman. Sama seperti misalnya Kores sama Goldian gitu kan. Tiba-tiba pecah kongsi, saling bongkar aib. Dan ini makin menunjukkan wajah kekristenan sesungguhnya. Wajah Kristen sesungguhnya ya seperti ini, teman-teman. Ya, kalau menurut
Edwin dan Reda Marbun, tidak boleh ada orang yang memanfaatkan nama Kristen untuk keuntungannya pribadi. Walaupun dia adalah teman dekat, ya, teman dekat sekalipun, saudara sekalipun, wajib dibongkar karena dia sudah merusak kekristenan. Ini menurut Reda Marbun dan Edwin Sibota. Jadi Edwin, WK, dan juga Reda Marbun membuat sebuah aliansi kelompok yang mengatakan bahwa tugas mereka adalah membongkar dan membersihkan kekristenan dari apologet-apologet yang cari untung, yang hanya memikirkan dunia, yang sebenarnya muncul di medsos ini hanya mencari paus, mencari uang doang, bukan sedang membela imannya, bukan sedang mempertanggungjawabkan imannya. No, mereka bukanlah apologet Kristen, merekalah Polikardus yang memanfaatkan kekristenan. Dan ini sejalan dengan apa yang selalu saya sampaikan, teman-teman. Dari dulu saya sampaikan bagaimana kekristenan itu dijadikan tameng, ya, dijadikan sapi perah. Ya, Yesusnya dijual oleh mereka untuk mendapatkan keuntungan. Dan selama ini saya diserang karena dianggap sebagai batu sandungan, dianggap sebagai halangan dari cita-cita mereka memeras orang Kristen. Saya diserang habis-habisan karena dianggap harusnya kamu tuh debat, harusnya yang kamu hajar itu Yesus, yang kamu matikan tuh Kristen, jangan pribadi gitu kan. No, saya dari dulu konsisten mengatakan, saya nggak peduli kalian mau nyembah botol kecap sekalipun. Itu iman kalian. Iman kalian, teman-teman. Mau nyembah apapun, setiap orang berhak. Tetapi, sekali lagi teman-teman, ya, kalau kalian menghujat, menghina agama saya akan lawan. Dan yang saya lawan bukan agama Kristen. Yang saya lawan adalah oknum-oknumnya, pribadi lepas pribadinya. Dan makin ke sini, orang-orang ini makin sadar bahwa benarlah yang saya sampaikan selama ini, banyak benalu di dalam kekristenan. Jadi agak mending sekarang teman-teman ya. Satu persatu yang 4-5 tahun lalu saya sampaikan, mulai terbukti benar. Akhirnya mereka akui sendiri bahwa yang saya sampaikan itu benar. Bahwa ternyata mereka ini adalah Polikardus yang hanya mencari keuntungan. Hanya mencari kardus, teman-teman. Membuat polemik. Oke, kita dengarkan dulu bagaimana 3 orang ini ya kembali spill-spill. Jadi kalau udah berkumpul, serunya adalah akan ada yang di spill-spill ya. Akan ada yang dibongkar-bongkar. Kita dengarkan dulu. Betul bro, si Roto Mustaqim. Iya kan aku itu udah ketemuan loh bro dengan Prof Meta ini. Terus kita tuh maksudnya pertemuan itu, tapi bukan berarti gara-gara Bataknya atau apanya. Ya pokoknya ya Kristus Yesus itulah yang mempertemukan kita. Bukan dari suku Bataknya, bukan dari permargaannya, bukan. Gitu loh. So-soan ini, astaga, ya ampun. Ngeri kali mulutnya itu, bro, si Roto Mustaqim. Ngeri banget. Berteriak-teriak kayak yang di pasar-pasar kayak gitu. Gak punya malu. Gitu. Masa kalau kakak dicerai WK, masa kakak satu rumah dengan suami? Padahal sering kakak live itu ada abang mulu di rumah WK. Kenapa? Kok masih dibilang kakak udah dicerai? Aduh, gila sekali loh, fitnah mereka itu keterlaluan gitu loh. Astaga. Ampun deh. Ya kan kalau maksudnya kayak masalah-masalah koin itu nggak masalah ya, karena itu juga ya kalau ada yang orang kita berkati dengan koin juga itu hal-hal biasa aja karena ini TikTok gitu loh. Memang itulah style TikTok gitu loh. Itu is okay gitu loh. Tapi memang kalau room kakak memang itu dilarang gitu loh. Kok dibahas itu? Memang konten mereka memang ngeri loh bro WK. Saat donatur itu berhenti bro, wah imbasnya itu langsung gila mereka loh, beneran. Ya gimana? Karena berharap kan ke situ kan. Iya. Susah.
memang benar. Di stop donasi langsung kucar-kacir. Siapapun itulah ya. Kalau memang Ya. kalau gue gini Kak, ya lu mau berharap juga sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi mungkin kan ada yang memang kerjanya seperti ini gitu kan. Iya. Ya itu nggak apa-apa, tapi ya nggak usah aneh-aneh lah kalau butuh gitu kan. Udah tau Iya. butuh gitu kan, pecicilan pula. Nah itu dia. Padahal biasa-biasa aja bilang. Benar nggak bro? Iya. Aduh. Tahe. Filenya lagi aku cari kemana ya? Di jam Jangan tangan kayaknya, hilang, di jam bro. tangan. Coba aku cari di history chatmu, bentar. Ini lagi bahas siapa, sorry ketinggalan. Gak tahu Pak Tejo gak tahu. Gua cuman pendengar. Pendengar budiman. Ntar kalau ada yang nyentuh baru gua ngomong gitu kan. Pokoknya jangan disentuh-sentuh ya. Duh, pantasan ini si Bro WK ini bisa panjang rambut dia karena nggak mau disentuh. Ampun. Itulah. Bahas rambutnya mau gondrong. Ngeri. Tadi memang kami dipanggil-panggil gitu. Nah, Bro. dapat. Dapat. Dah, akhirnya terkirim. Nah, itu denger aja, Kak. Oke. Ah. Tapi kenapa sih bro itu nggak mau speak up bro ya? Supaya terbantahkan gitu loh maksudnya. Kenapa kok diam aja? Karena kalau analisaku ini Mm-mm. gini, Kak. Ini sebetulnya jadi complicated. Mm-mm. Karena si pelaku ini kan nyimpen data pribadinya si korban. Mm-mm. Ya, karena membantu bikin paspor, mungkin data-data yang lain kan, tiket. Nah, Mm-mm. korban ini tiba-tiba berubah pikiran. Aku yakin ini bukan gara-gara masalah yang disampaikan korban, Mm-mm. bahwa backupanku ini nanti terganggu bisnisnya, bukan. Tapi karena si sang korban ini nanti akan ketahuan bahwa bisa jadi, ini pendapatku ya, bisa Iya, jadi bukan murtadin gitu loh. Gitu loh, Kak. Jadi ya sama kayak kasus yang sebelumnya, ada yang ngaku-ngaku murtadin ternyata namanya nama Alkitab kan, ya nggak mungkin dong. Tapi kan rukun iman Injil, Taurat dan Zabur, gimana dong? Ya, tapi gini Wek, orang Islam ya, lahirnya Islam, Uh-uh. lebih berpotensi mana dia namanya Yohanes atau Yahya? Yahya dong. Yahya dong. Tiba-tiba dia lahir Islam tapi namanya Yohanes, gimana? Bertanya-tanya nggak lo? Gak ikutan lah ya. Nah itu spekulasiku sih seperti itu ya. Karena Takutnya Karena gua ngomong begitu. ada yang di bawah, gua takut. begitu kebongkar lah, namanya Kristen. Ini kan aku beranjak dari fobia aku ya. Sebelumnya kan temen tandemku juga aku pikir ya Kristen, Islam gitu, murtadin. Ternyata enggak. bukan. Gitu. Ternyata. Sebenarnya enggak sih kalau menurut kakak, kalau kita mau berperang biar selesai itu ya memang kita harus fight gitu loh. Kalau memang karena ini kan jadi blunder loh bro, karena dia diam. Iya, tapi kan kuncinya di dia, Kak. Kalau dia sendiri awalnya merasa terzolimi, dia cerita ke aku, terus
aku membantu, ternyata tiba-tiba dia ujung-ujungnya berubah pikiran, ya kita kan bukan kuasa hukum. Nah itu dia. Ya, jadi kita menghargai aja. Kalau aku sih udah gregetan dari kemarin, wah. Nah pengen itu sama kakak juga. Karena kenapa kita gregetan ya? Karena kita nggak punya ada masalah di mana-mana. Betul. Kalau begitu satu borok dibongkar, ternyata yang dibongkar nih membongkar juga, sama-sama buka mulut, ya udah, sama-sama nggak enak. Betul. Karena kakak gini ya bro ya, tidak mau kekristenan itu diacak-acak dengan penipu-penipu seperti itu gitu loh bro. Itu di situ kakak poinnya. Sama kak. Karena memang di zaman kita ini ada di zaman apologet sedang berkembang, Betul. ya kan? Iya. Jadi kalau ada kebusukan, ya kita bertanggung jawab untuk membongkar kebusukan itu dong. Jangan sampai nanti sudah semua berjalan dengan baik, ujung-ujungnya busuk. Iya. Nah itu dia. Lebih baik dari sekarang gitu loh. Iya. Gitu. Itu sih poinnya kakak di situ sih. Kenapa kok didiemin terus gitu? Jadi kakak tuh ada apa gitu loh. Kata Winef semalam bom-bom yang pil. Lah ini Winef ini gimana sih? Gak jelas sih Winef ini. Aduh, gak jelas lah. Udah. Nama dan alamat CP. Aku gak pernah nyebut nama korban ya. Tapi Iya anehnya betul. Kita nggak ada loh. Aku biasa kan bilang, oh inisialnya. Biasanya aku sebut nama lengkapnya malah. Ini gak pernah aku sebut gitu loh. Tapi kok istrinya si Inisialnya Bom korban tahu. lah, pokoknya ya, inisialnya. Iya. Kita nggak pernah nyebut loh di room mereka. Kok istrinya si Bom tahu gitu kan? Iya betul. Oke lah. Kemarin berkelit gara-gara Lidara, ya kan? Tapi masalahnya Lidara ini ngaku nggak? Nah itu Gitu. dia. Kenapa ngilang? Iya nggak? Betul. Gini, Kak Reda bilang, misalnya Kak Reda bilang, itu si Meta tuh bawa lari uangku tuh. Dia minjem duit. Misalnya minjem duit 1 juta, dia bawa lari uangku. Loh, kalau aku ngerasa nggak minjem duit, nggak bawa lari, aku nyantai-nyantai aja dong. Betul. Iyalah. Malah aku klarifikasi dong. Lah ini Lidara hilang, TKC hilang. Gitu. Kok malah si Winef malah bela-bela Lidara? Padahal Winef juga uangnya dibawa lari sama Lidara. Gitu. Iya, nah itu dia lo bro. Bingung lo kakak lo. Kok bisa begitu? Kok buta begitu si nenek si yang patah kakinya ini gitu loh. Ini juga dalam dunia psikologi namanya Stockholm Syndrome kak. Jadi di mana korban itu menjadi membela pelaku. Nah, gila Stockholm Syndrome. Itu kejadiannya pertama kali dulu di Swedia. Gara-gara perampokan bank. Malah orang-orang yang dirampok sama bank itu membela si perampok. Iya. Pasang badan buat polisi. Itu namanya Stockholm Syndrome. Jangan-jangan berkelompok ya sindikat juga sih kayaknya bro Sirauto Mustaqim. Memang orang ini sindikat kegelapan juga. Iya. Uangnya dibalikin Lidara. Nggak ada dibalikin. Makanya tuh si Lidara klarifikasi dia bilang, ya wajar dong aku ngambil komisiku lah. Wajar nggak orang ngambil komisinya sementara kerjanya belum selesai? Betul. Iya. Enggak. Orangnya belum berangkat ke Israel. Iya. Tapi uangnya udah diambil. Bahkan di dalam uang yang total itu termasuk itu tiketnya si Lidara. Lidara juga nggak berangkat. Berarti dia bukan hanya nggak profesional, tapi dia tidak menghargai si sang donatur itu. Betul. Ini kan udah dibayarin, berangkat bareng, nggak diambil tiketnya. Aneh Ngeri ya. banget. Pertanggungjawaban nggak ada. Ya malu-maluin sih itu. Wah. Konfirmasi aja sama orangnya langsung, ya silakan aja. Korbannya aja juga takut kok kesannya. Kalau kita sih nggak ada masalah. Iya. Ya, karena saya dan Kak Reda sama WK ini kayak pegadaian, ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Karena salah tanpa. Betul. Benar.
Ini ada coklat enak banget, Prof Meta. Wow. Enak banget. Mm-mm. Dari mana tuh Kak? Belgia atau Swiss? Kayaknya kalau tempat Kak Reda Swiss pasti. Wih, Kok bisa kita sama-sama lagi makan coklat, Kareda? tapi kita bayar masing-masing nanti ya, WK. Boleh. Jangan. Mm-mm. Nih. Bang Meta tahu ini coklat apa pas? Apa tuh? Apa tuh? Ini apa? Ntar. Ayo. Bukan beng-beng kan? Bukan dong. Ferrero Rocher bukan. Kalau WK sih nggak mungkin coklat murah sih. Ih, kok mirip coklat kalian? Nah itu bener di bawah tuh. Kanafe. Kanafe. Coklat Dubai. Ada hijau-hijaunya dong. Iya, itu hijau-hijaunya di dalam. Oh, mahal guys. Nggak donatur yang kirimin dari sana. Bukan yang dipin ini Mahal. ya, bukan. Tapi coklat Dubai itu ya di sini juga tetap mahal ya. Aku juga bingung ya. Coklat Dubai itu kan mahal di sana Dubai juga mahal. Iya. Di Indonesia juga mahal. Di Eropa juga mahal juga. Apa namanya yang kemarin aku beli di ada brandnya yang di Dubai itu, Wek. Udah buka di Indonesia kok. Iya. Aku jauh-jauh beli ke sana, ternyata di Mall Pakuwon ada. Namanya apa ya? Yang mana dulu nih? Ntar namanya apa ya? Kalau yang ini Penasaran. BK kali, yang terkenal itu kan BK kalau nggak salah. Bukan. Ada di mall-mall kok biasanya. Namanya lupa. Silver Queen enak. Aku malah doyannya Silver Queen. Cadbury itu kemanisan. Kalau Cadbury susu banget. Kerasa banget susu, kayak susu coklat gitu loh. Itu gue nggak suka kalau coklat gitu. Orang Belanda sukanya coklat mereknya Tony. Nah itu. Commute itu Kak. Kemut Kak. Apa ya yang Dubai itu namanya coklatnya apa ya? Kok Apa bisa yang di mute kakak, aneh. Yang gue tahu itu Ada Kiai BK Murtad kayaknya. gitu-gitu terus. Van Houten ini ST12 ya. Charlie Van Houten. Don Bake Shop. Aduh. Apa ya namanya? Bukan Delphi. Pistachio Bukan. jenis. Aduh namanya apa sih? Aduh. Tar. Tapi Awas. sekarang Selangkangan muslim gak? Gitu. Kami sama, si Prof Meta ini WK sama dengan abangmu. Tukang Kenapa? ngemil. Si Meta. Tuh nggak milih-milih makanan. Enak mereka berdua nih. kalau gua jarang ngemil, cemilanku roti doang. Milih-milih ya. Kakak juga gitu. Kalau abangmu mah enggak. Pegangan masuk. Kayak gini-gini aja gua kalau nggak dikasih ya nggak beli juga, males. Tapi kalau roti-rotian baru tuh Ya. kan ada darah-darah Belandanya ya, jadi Dulu kali. serius karena aku ada tahe. Belandanya serius. Dari papaku itu Belanda Cina Manado. Manadonya Oh, itu ya? Manado Belanda. Hmm. Tapi Cinanya udah Cina yang nggak
Udah nggak Cina gitu. Udah nggak ada cikong-cikong. Udah blasteran lagi tuh. Blasteran lagi gitu kan. Oh. Jangan makan roti-rotian. Kenapa? Loh kan Tuhan Yesus sendiri yang bilang manusia hidup tidak hanya dari roti saja. Coklat Godiva, Prof. Godiva. Itu katanya di Pakuwon. Ah iya, Godiva, betul Godiva, betul. Nggak pernah coba yang itu. Godiva, betul. Nah, itu Kak Kartika tahu tuh. Coklat Godiva bom-bom. Jaya. Itu di bawah coklat bom-bom. Aku juga ada coklat loh. Bisa dengar ya? Ayo makan coklat kita. Aduh. Bisa jadi makan coklat ini. Ayo, Bro Sirotol Mustaqim. Makan coklat yuk. Ada kacangnya ini, Bro. Prof Meta. Ada kacangnya juga gitu loh. Aduh, enak banget. Tapi dia Memang nggak paling enak ada kacangnya ya. Kalau cuma coklat doang enak juga, kemanisan. Iya. Kalau Jadi gue- ini nih, ini teksturnya lihat tuh. Nih, dipisah dia, Bro. Tuh lihat nih. Nih, lihat tuh. Lihat nih. Jadi dia iya, nggak digabung. itu yang nggak digabung pretzel gitu. kayaknya itu ya. Iya, enak banget. Kakak kan nggak sembarangan makan coklat, WK. Nggak, pilih-pilihan kakak. Harus yang benar-benar aneh rasanya. Waduh. Yang Nih benar-benar. kalau aku coklatnya ini. Wow. Kok pamer coklat sini, astaga. Masih banyak nih. Pamer coklat. Sepertinya kayaknya itu lebih enak yang si Propeta kayaknya. Itu yang kayak biskuit ya Bang Ete? Enggak. Ini nggak ada ininya. Malah nggak ada apa? Nggak ada kacangnya. Oh. Ini Komal bikin penonton. Tapi coklat itu makanan raja loh. Itu makanan kerajaan coklat itu. Bom gila. Ini katanya sih travel, nggak tahu travel apa nih. Traveloka mungkin ya. Nggak manis, pahit. Apa manisnya dikit aja. Mantap travel. Hazelnut lekker. Apa semua itu gua nggak ngerti. Yang penting coklat aja apa gitu kan. Oh kalau kulitku eksotis guys ya. Kulit ini. Tapi coklat ini bijinya kan yang dibikin itu kan? Iya nggak sih? Nggak ngerti kakak. Nggak tahu gua. Dulu Padahal tetanggaku pelihara banyak coklat. itu. Daging Orang kata- apa? Buahnya tuh asem, Wek. Iya. Buahnya kayak sirsak gitu. Oh ya? Iya. Buahnya itu warna orange, Kak. Orange atau kadang kayak udah orange tua gitu. Dia kan kayak kopi kan prosesnya kan. Coklat dengan kopi itu mirip. Tapi kalau kita makan buahnya, bijinya kita buang. Padahal yang kita makan coklat ini bijinya kan.
Iya, tapi diproses dulu, nggak bisa langsung juga ditelan, itu lumayan juga. Kakak nggak kenal pohon coklat pun kakak nggak tahu yang seperti apa. Biji coklat pun nggak tahu. Kalau biji kopi kakak tahu. Kalau coklat nggak tahu. Biji coklat tuh kayak apa ya? Ya kayak biji. Buahnya kayak Lonjong-lonjong gitu loh. Tirsak. Tapi Lonjong. bijinya besar. Panjang dia. Kok berarti mirip bijinya si bom kalau lonjong. Astaga. Aduh. Iya, bijinya mirip batu hitam, lonjong-lonjong gitu. Batu hitam lagi. Astaga. Iya, karena kan sih? ketekan bukan lemak, coklat, guys. apa sih sebutannya? Kakao kan? Kakao, betul. Heeh. Nama apa itu? Nama tembakau. Nama pohonnya, pohon. Buahnya. Kakao. Oh, Nama kakao. Nah, bijinya itu yang jadi coklat. Katanya dia meningkatkan hormon, makanya jadi makanan wajibnya kalau orang Valentine, katanya gitu. Kokoa. Nggak tahu. Kalau kopi mah itu mah tahu. Kalau coklat mah enggak. Kalau kopi pakai coklat namanya apa? Kopi Kopi pakai coklat. Ya kopi coklat. Ada istilahnya, mocha. kacang. Mocha. Astaga. Kayak susah banget gitu ya. Padahal Mocha itu adalah campuran kopi dan coklat. iya. Kopi. Oh, iya. Tapi harus ada susunya kalau mocha. Iya ya, mocha Kalau ya. ada susunya jadi mochaccino dong. Enggak, mocha itu memang harus susu. Kalau nggak bisa dia Mocha nggak pakai susu dong, Wek? nggak bisa dia kocok doang, kopi coklat doang. Dia Ya nggak namanya bisa- kocok berarti kopi coklat. Enggak, maksudnya kan biasa orang pakainya ini kan apa? Karamel. Apa sih? Karamel itu gula yang dilelehkan. Bukan Mm-mm. krim. Biasanya kan pakai krim. Nah kalau mocha itu mau buat mocha nggak bisa pakai krim. Asam jadinya kan. Kalau pakai Nah krim kalau itu Weka nggak enak. ada keturunan Belanda, pasti lu suka makanan yang krim-kriman. Itu paling Orang Eropa tuh suka yang krim-kriman. iya, krim Makan krim wajah. kadang makan pakai alpukat, makan pakai yogurt, Mm-mm. pakai keju meleleh. Ada lagi di Iceland itu pakai namanya Skyr, SKYR. Itu lebih enak lagi, Wek. Apa namanya? Skyr, SKYR. Itu lebih enak. Dan kalau jalan Susu jauh, ya, lu makan itu aja. dari susu ya. Tapi asam katanya ini. Enggak asam. Enggak asam. Seru-seru ya teman-teman ya. Sangat seru sekali kalau kita melihat dinamika di dunia diskusi ini. Dari teman bisa jadi lawan, ya. Dari lawan bisa jadi musuh bebuyutan. Bisa sampai mendarah daging bencinya teman-teman. Dan itu satu hal yang ya pasti akan terjadi selama kalian mengikuti yang namanya sibilis. Kalau kalian mengikuti sibilis, ya pasti gini teman-teman. Inilah implementasi dari ajaran sibilis. Tidak ada damainya. Tidak ada niat ingin ya kembali membangun silaturahmi. Nggak ada teman-teman. Kalau Islam clear, kita ada silaturahmi. Kita ada tabayun ya. Wajib hukumnya bagi umat muslim yang sedang berkonflik harus diselesaikan. Beda dengan mereka. Kalau mereka memang ajarannya seperti itu teman-teman. Jadi harap dimaklumi. Tapi kita dengan menonton ini jadi tahu kan. Sehingga
Kalau besok-besok teman-teman lagi kecewa dengan oknum, sekali lagi ya, kadang kan manusia tuh imannya naik turun, apalagi kalau orang yang melihat oknum-oknum tertentu. Misalnya kalian ngefans sama Uniriva, tiba-tiba kalian melihat blunder yang dilakukan oleh Uniriva sehingga kalian kecewa dengan Islam, tiba-tiba Edis ngomong AIU masuk sama kalian. Ingatlah ya, saya berharap saat kalian mulai terpengaruh oleh Polikardus, oleh orang-orang Kristen, kalian harus ingat agama mereka tuh seperti apa sih? Ya, jadi jangan lihat orangnya, teman-teman. Kalau nanti kalian bertemu dengan oknum, ya, oknum yang KTP-nya Kristen, beragama Kristen, kelakuannya baik sekali, dan kalian merasa bahwa dialah malaikat yang nyata, dialah malaikat yang turun ke dunia. Hati-hati, teman-teman. Iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang. Ya, iblis pun bisa menyamar. Sekali lagi, semua harus dilihat dari ajarannya. Dilihat dari ajarannya, teman-teman. Jangan oknumnya. Oke? Lihat buahnya. Kan mereka selalu bilang itu. Lihatlah buahnya. Dan dari kemarin, saya terus menunjukkan buah-buah dari ajaran tersebut. Sudah berapa banyak buah-buah yang saya tampilkan dari Polikardus ini. Dan ini sudah sangat cukup mewakili ajaran mereka. Udah banyak sekali, teman-teman. Mau berapa banyak lagi bukti-bukti yang kita sodorkan? Bukti-bukti yang kita tampilkan biar kalian sadar ada yang salah nih, ada yang nggak benar, sehingga kalian kalau sampai kepikiran mau murtad, review kembali, berpikir kembali. Ini data sudah lengkap. Kalian mau bilang, oh ajaran ini ada damai, kelihatannya damai, ya kelihatannya, namanya juga lagi jualan, pasti yang ditonjolkan kelebihan, yang jelek-jelek disembunyikan, teman-teman. Betul nggak? Yang namanya orang jualan yang dikasih nampak yang bagus-bagus doang dong. Bobroknya di belakang dikasih lihat nggak? Enggak, teman-teman. Ini kalian harus tahu. Itulah kenapa ya lewat video-video ini saya mengajak teman-teman untuk buka mata. Untuk buka mata, terutama teman-teman muslim ya, yang mulai terkena genjutsu, bujuk rayu dari Polikardus ini. Saya lihat banyak soalnya. Banyak orang-orang yang, mohon maaf ya, mungkin imannya sedang goyang, sedang banyak cobaan dalam hidupnya, tiba-tiba masuk dalam diskusi dengan Polikardus dan mulai terpengaruh. Kalau kita bicara duniawi, kita harus akui, teman-teman, bagi manusia, Islam itu adalah penjara dunia. Dunia itu penjara. Ya, dunia itu adalah penjara bagi umat muslim. Tapi kalau sebelah, ya surga bagi mereka, karena segala kenikmatan bisa mereka dapatkan di dunia, sedangkan nanti di akhirat mereka cuma nyanyi-nyanyi, mereka cuma jadi robot, mereka nggak punya lagi kehendak, ya. Jadi saat di dunia saja, ini yang kalian harus renungkan. Jadi sekali lagi teman-teman, hidup cuma sekali, ya. Salah pilih istri, salah pilih pekerjaan, masih mending. Salah pilih Tuhan, salah pilih juru selamat, ini yang bahaya. Ini yang bahaya sekali. Untuk itu, benar-benar pikirkan matang-matang, pelajari betul-betul. Kalian mau beli mobil saja, supaya nggak salah, itu kalian pelajari, kalian test drive, kalian lihat spesifikasinya. Betul nggak? Beli rumah juga sama, dicek betul-betul. Ya, kenapa? Karena itu mahal. Mobil, rumah bagi kalian itu sesuatu yang mahal sehingga harus dicek bagus-bagus. Tapi kalau belanja online yang barangnya cuma 5.000, 6.000, 10.000 gitu kan, mungkin masih asal-asalan orang. Sering saya lihat orang 10.000 aja udah beli aja gitu. Dia nggak ngecek lagi spesifikasinya, dia nggak ngecek lagi sesuai nggak gitu kan. Kenapa? Karena murah. Kalau barang mahal orang biasanya lebih detail. Ini akhirat yang jauh lebih berharga dari segalanya, teman-teman. Setuju nggak kalian? Kehidupan setelah kematian itu jauh lebih penting daripada pilih rumah, pilih mobil, pilih istri. Ya, jauh lebih penting, teman-teman. Untuk itu seriuslah. Serius, teman-teman. Pelajari betul-betul. Kecek satu-satu ya, agama Hindu gimana, agama Buddha gimana, Kristen gimana, Islam gimana. Itu yang saya lakukan dulu, teman-teman. Karena saya nggak mau sampai salah. Ya, itulah kenapa saya ya waktu jujur ya, saya sempat juga kecewa dengan oknum-oknum tertentu di Islam. Kalian boleh tanya sama Bu Josie ya, Bu Josie yang di Amerika kemarin.
Sampai sekarang masih di Amerika juga. Ya, Bu Josi itu selalu nelpon saya, ingatkan, Julius jangan sampai kecewa ya. Ya, kamu kan lagi gini-gini, saya tahu gitu, dia bilangnya, saya tahu kamu ini lagi kesal sama si A, si B, si C gitu kan. Jangan sampai kecewa, jangan lihat oknumnya teman-teman. Jangan lihat oknumnya. Lihat agamanya. Saya bilang tenang, Bu Josi. Tapi saya senang juga gitu, di reminder lagi. Di reminder terus. Alhamdulillah, Allah kirimkan orang-orang untuk menguatkan saya. Dan kalian boleh ini ya, tanya dengan teman-teman. Bisa dibilang ya, yang paling tahu internal apologet Islam itu saya. Paling tahu teman-teman. Si A, si B, si C, si D. Dan sampai ada beberapa teman-teman begitu tahu, dan dia ngomong sama saya bilang saya udah tahu. Terkejut dia, loh kamu duluan tahu gitu. Dan kamu nggak kecewa. Ya saya bilang kalau saya kecewa, ya untuk apa juga gitu, saya nggak peduli. Dia mau apa urusan dia lah. Jadi ada beberapa bilang sampai dengan pengetahuan kamu yang begitu banyak, kamu tidak berubah sikap dengan si A, si B, si C, itu udah luar biasa sekali. Ya, karena menurut saya gini, pribadi ya pribadi, perjuangan ya perjuangan teman-teman. Sama kayak kita di medan tempur. Ini lagi bertempur nih, lagi perang. Kita nggak akan peduli ini orang, dia sama istrinya kehidupannya gimana. Dia ngapain aja, kita nggak peduli. Yang penting ini orang bisa perang nggak, bisa backup kita nggak di medan perang, bisa melindungi kita nggak di medan perang, bisa kompak nggak sama kita, itu aja sih. Selebihnya penghakiman tuh milik Allah, bukan milik saya. Ya, kita nggak akan ikut-ikutan yang gituan. Paling ya kita sedikit kasih nasihat, ya, berikan komentar tipis gitu. Tapi untuk masuk lebih dalam enggak. Oke? Ya, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Dan bagi teman-teman, supaya makin seru nonton Polikardus Ribut, jangan lupa dibeli Maudi madunya ya. Kita jual madu asli mulai dari 40.000. Mulai dari 40.000. Silakan dicek link pembelian yang ada di deskripsi video. Jangan tanya lagi, jangan komentar lagi gitu kan. Bang, di mana belinya? Link pembelian sudah kita taruh di deskripsi video. Kalau teman-teman yang nggak biasa belanja secara online, bisa juga melalui WhatsApp. Bisa juga ya. Dan jangan ditanya lagi, Bang, ini kenapa nggak ada COD? COD kita matikan, lantaran saya kemarin pernah hidupkan COD, kurang lebih setengah hari. Begitu sudah ada 10 orderan COD, saya close. Saya mau lihat nih 10 ini bagaimana. Dan terbukti dari 10, 8-nya jong. 8-nya oten teman-teman. Orderan oten. Babak belur saya, karena saya harus ganti rugi biaya ongkos kirim dan ongkos kembalinya. Jadi resikonya tidak sebanding dengan untungnya teman-teman. Terlalu banyak ya, kecuali kalau umum yang COD gagal hanya 5%, nah itu masih oke lah. Ini terlalu banyak, karena kita tahu banyak oten yang lagi nunggu kapan bisa ngerjain kamu, kapan bisa bikin mampus kamu, kan begitu. Jadi harap dimaklumi. Dan bagi teman-teman yang nanya lagi, Bang, ini pasti dikirim nggak? Nanti saya sudah bayar 40.000, barangnya nggak dikirim. Ya kalian boleh maki saya, kalian boleh carilah Kores atau siapa gitu. Kalau gara-gara 40.000 saja saya kabur. Oke? Saya jamin mereka akan ganti, mereka akan bayarin kasih kalian kalau cuma 40.000. Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan selalu mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.